warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Reski Anandari Sulaiman, SPSI, MSI, selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang gaya belajar. Saya Nurhalisa sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Sebelum itu, perkenalkan teman kelompok saya, Muhammad Ma'ruf dan Tri Ananta Mardika. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja materi pertama yaitu next slide. Next. Yang mana? Bukan ini kah? Pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara yang dimiliki masing-masing individu dalam menerima, memproses, dan mengingat informasi selama proses pembelajaran. Menurut beberapa ahli, gaya belajar adalah cara atau pendekatan seseorang dalam memperoleh, mengorganisir, dan menyerap informasi baru. Hal ini sangat penting karena setiap siswa memiliki preferensi belajar yang berbeda-beda, yang dapat mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh Gufron 2019, gaya belajar mencakup bagaimana seseorang merespon informasi dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan belajar. Selanjutnya, definisi gaya belajar. Gaya belajar dapat didefinisikan sebagai preferensi individu dalam menerima, memproses, dan mengingat informasi selama proses pembelajaran. Dalam hal menerima informasi, setiap individu memiliki kecenderungan tertentu yang mempengaruhi bagaimana mereka paling efektif dalam mengumpulkan pengetahuan baru. Sebagian orang mungkin lebih mudah menyerap informasi melalui stimulus visual seperti gambar, diagram, atau teks tertulis. Setelah informasi diterima, proses selanjutnya adalah bagaimana individu mengolah atau memproses informasi tersebut. Preferensi dalam memproses informasi ini dapat sangat bervariasi antar individu. Beberapa orang cenderung memproses informasi secara sekuensial atau berurutan, memahami tahap demi tahap dalam urutan logis. Selanjutnya, aspek terakhir dari preferensi belajar individu berkaitan dengan cara mengingat dan menyimpan informasi dalam memori jangka panjang. Beberapa individu merasa lebih mampu mengingat informasi yang telah mereka lihat, seperti catatan visual atau diagram. Ada pula individu yang lebih mengandalkan memori auditori, di mana mereka dapat dengan mudah mengingat kembali informasi yang telah mereka dengar, seperti ceramah atau diskusi. Banyak individu mungkin menunjukkan kombinasi dari berbagai preferensi, tergantung pada konteks pembelajaran atau jenis materi yang dipelajari. Memahami preferensi individu dalam menerima, memproses, dan mengingat informasi tidak hanya membantu dalam mengoptimalkan strategi belajar personal, tetapi juga sangat berharga bagi pendidik dalam merancang pengalaman pembelajaran yang lebih inklusif dan efektif. Dengan mengakomodasi berbagai preferensi belajar, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang dengan mengakomodasi berbagai preferensi belajar, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih kaya dan mendukung, di mana setiap pelajar memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Next. Selanjutnya, tipe-tipe gaya belajar. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual mengutamakan penglihatan dalam menyerap informasi. Siswa dengan gaya belajar ini lebih mudah memahami informasi melalui gambar, diagram, video, atau catatan tertulis. Seseorang dengan gaya belajar visual sering membuat catatan selama pelajaran dan cenderung lebih memahami materi jika diberikan secara visual. Ciri-ciri dari pembelajar visual adalah ketertarikan pada gambar.
diagram, peta konsep, dan catatan visual. Mereka cenderung lebih suka membaca daripada dibacakan dan sering mengasosiasikan informasi dengan gambar atau warna. Teratur memperhatikan semua hal dan membutuhkan gambaran yang menyeluruh terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya ada gaya belajar auditori. Pembelajar dengan gaya belajar auditori lebih menyukai informasi yang disampaikan secara verbal. Seseorang dengan gaya belajar ini cenderung memahami materi lebih baik melalui diskusi, mendengarkan penjelasan guru, atau menggunakan rekaman audio. Pembelajar auditori lebih menyukai kegiatan seperti diskusi atau mendengarkan materi pelajaran secara langsung. Ciri khas dari pembelajar auditori adalah ketertarikan mereka pada suara dan kemampuan untuk mengingat informasi yang didengar. Mereka sering membaca dengan suara keras atau berbicara sendiri saat mencoba mengingat sesuatu. Dan selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik menekankan pada gerakan fisik dan pengalaman langsung. Siswa dengan gaya belajar ini lebih baik dalam menyerap informasi melalui praktik langsung, eksperimen, dan interaksi fisik dengan materi pelajaran. Mereka cenderung lebih aktif dan suka bergerak selama proses belajar. Siswa dengan gaya belajar kinestetik biasanya suka belajar melalui simulasi atau demonstrasi, cenderung suka menyentuh hal-hal yang ada di sekitarnya sambil mendengarkan atau mengerjakan sesuatu. Mereka sering merasa sulit untuk duduk diam dalam waktu lama. Dan yang terakhir ada gaya belajar campuran. Beberapa siswa memiliki kombinasi dari ketiga gaya belajar di atas. Mereka bisa belajar melalui visual, auditori, dan kinestetik secara bersamaan, tergantung pada situasi dan jenis materi yang dipelajari. Siswa dengan gaya belajar campuran dapat menyesuaikan metode belajar mereka dengan situasi yang ada. Misalnya, dengan membaca sambil mendengarkan penjelasan atau dengan melakukan eksperimen setelah mempelajari teori. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ma'ruf. Baik, saya akan membacakan materi saya yaitu teori-teori gaya belajar. Yang pertama yaitu model VARK. Model VARK, gaya belajar VARK adalah model yang dikembangkan oleh Neil Fleming. Model ini mengkategorikan peserta didik menjadi 4 tipe utama. Yang pertama, pembelajar visual. Orang-orang ini belajar paling baik melalui alat bantu visual dan gambar. Ciri-ciri pembelajar dengan model ini ditandai dengan lebih suka mengolah informasi melalui alat bantu visual dan pencitraan, mengandalkan melihat informasi dalam grafik, diagram, atau representasi visual lainnya. B. Pelajar auditori. Orang-orang ini unggul dalam belajar melalui mendengarkan dan berbicara. Ciri-ciri pembelajar dengan model ini yaitu unggul dalam belajar melalui mendengarkan dan berbicara, menyukai kuliah, podcast atau diskusi. C. Belajar baca atau tulis. Orang yang belajar paling baik melalui kegiatan membaca dan menulis. Ciri-ciri pembelajar dengan model ini yaitu lebih suka membaca dan menulis, membuat catatan, membaca buku teks, atau menulis esai. D. Pembelajar kinestetik. Individu-individu ini yang belajar paling baik melalui aktivitas fisik dan pengalaman. Ciri-ciri pembelajar dengan model ini yaitu belajar paling baik melalui aktivitas fisik dan pengalaman, praktik lapangan, eksperimen, atau simulasi. Memahami gaya belajar FARK penting untuk memilih strategi dan sumber daya yang sesuai dengan kekuatan kita, membuat proses pembelajar lebih efisien dan menyenangkan. Bekerja secara kolaboratif dengan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kebutuhan kita dan memfasilitasi pengembangan pribadi dan profesional yang efektif. Yang kedua, teori multiple intelligence Howard Gardner. Gardner mengusulkan bahwa kecerdasan tidak hanya satu, tetapi ada berbagai jenis kecerdasan yang mengaruhi cara kita belajar dan berinteraksi dengan dunia.
Teori ini mengakui keberagaman individu dalam cara kita belajar dan berkontribusi pada pendekatan pendidikan yang lebih inklusif. Beberapa tipe kecerdasan menurut teori ini meliputi: A. Linguistik, kecerdasan dalam bahasa dan kata-kata; B. Logis, matematis, kecerdasan dalam pemecahan masalah dan logika; C. Spasial visual, kecerdasan dalam memahami gambar dan ruang; D. Kinestetik, kecerdasan dalam gerakan fisik dan praktik langsung; E. Musikal, kecerdasan dalam musik dan ritme; F. Interpersonal, kecerdasan dalam berinteraksi dengan orang lain; G. Intrapersonal, kecerdasan dalam memahami diri sendiri; H. Naturalis, kecerdasan terkait dengan alam dan lingkungan. Nah, nomor 3 yaitu teori Kolb Experiential Learning. David Kolb mengusulkan model pembelajaran berbasis pengalaman yang melibatkan 4 tahap. Proses ini membentuk model siklus pembelajaran yang berkelanjutan. Penting untuk melibatkan semua tahap dalam pembelajaran yang efektif. A. Yaitu pengalaman konkret, mengalami situasi atau pengalaman langsung. B. Refleksi, merefleksikan pengalaman dan membandingkannya dengan pengetahuan sebelumnya. C. Konseptualisasi abstrak, membentuk ide baru berdasarkan refleksi. D. Eksperimen aktif, menggunakan ide baru dalam situasi nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi gaya belajar dalam pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam terkait keberagaman siswa dalam hal gaya belajar. Setiap siswa memiliki karakteristik dan cara belajar yang berbeda-beda, sehingga pendekatan pengajaran yang efektif perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individual. Metode pelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan produktif. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memahami dan menerapkan pendekatan yang berbeda dalam mengakomodasi setiap gaya belajar. Yang pertama, mengadaptasi metode pengajaran untuk memenuhi berbagai gaya belajar siswa. Setiap siswa memiliki kecenderungan untuk belajar dengan cara yang berbeda. 3 gaya belajar yang paling umum adalah visual, auditori, dan kinestetik. Siswa dengan gaya belajar visual cenderung lebih mudah memahami materi melalui gambar, diagram, atau teks. Sedangkan belajar melalui suara dan penjelasan verbal. Di sisi lain, siswa kinestetik belajar lebih baik melalui gerakan fisik atau praktik langsung. Oleh karena itu, guru perlu mengadaptasi metode pengajarannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan gaya belajar ini. Guru dapat menggunakan peta konsep, diagram, dan video untuk siswa visual, ceramah, diskusi, atau mendengarkan rekaman untuk siswa auditori, dan praktik langsung atau simulasi untuk siswa kinestetik. Dengan memahami dan mengakomodasi gaya belajar siswa, guru dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Muhammad. Baik, penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, media visual AIS. Siswa dengan gaya belajar visual cenderung lebih mudah memahami informasi melalui gambar, diagram, grafik, atau video. Penggunaan media visual sangat efektif dalam memperjelas konsep abstrak yang sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata. Media seperti peta konsep, presentasi PowerPoint, video pembelajaran, serta infografis dapat memperkuat daya ingat dan pemahaman siswa.
Penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan gaya belajar visual lebih cepat menangkap informasi yang disajikan dalam bentuk gambar atau representasi visual lainnya dibandingkan dengan teks atau suara. Oleh karena itu, guru dapat mengintegrasikan materi visual untuk meningkatkan keterlibatan siswa tersebut. Contohnya adalah pembelajaran sains, penggunaan diagram proses atau simulasi visual dapat membantu siswa visual memahami tahapan-tahapan tertentu. Yang kedua, media audio. Media audio biasanya digunakan untuk pembelajaran auditori. Siswa yang lebih baik dalam memahami materi melalui pendengaran, mereka dapat menyerap informasi lebih efektif dengan mendengarkan penjelasan, diskusi kelompok, atau podcast. Untuk mengakomodasi gaya belajar ini, guru bisa menggunakan ceramah atau diskusi. Penjelasan verbal atau ceramah dari guru merupakan cara yang efektif untuk memfasilitasi siswa auditori. Diskusi kelompok juga memberi mereka kesempatan untuk mendengar dan mengekspresikan pemahaman mereka. Guru juga bisa menggunakan audiobooks atau rekaman pelajaran. Pembelajaran auditori dapat mendengarkan kembali rekaman pelajaran untuk memahami ulang materi yang diajarkan. Dalam beberapa kasus, pembelajaran melalui ritme atau musik juga dapat membantu siswa mengingat informasi, misalnya menggunakan lagu atau ritme untuk menghafal konsep-konsep tertentu. Yang ketiga yaitu media gerakan. Media gerakan, media kinestetik merujuk pada penggunaan aktivitas fisik dan gerakan untuk membantu siswa memahami materi. Siswa kinestetik cenderung belajar dengan cara yang lebih aktif dan memerlukan keterlibatan fisik dalam proses belajar mereka. Media pembelajaran yang dapat diterapkan untuk gaya belajar kinestetik, yaitu demonstrasi praktik, permainan edukatif, serta proyek dan kegiatan eksperimen. Siswa belajar dengan melakukan aktivitas fisik atau langsung mempraktikkan konsep yang dipelajari. Penggunaan permainan fisik atau simulasi yang melibatkan gerakan memungkinkan siswa kinestetik memahami materi melalui pengalaman langsung. Siswa kinestetik akan merasa lebih mudah belajar saat mereka terlibat dalam eksperimen laboratorium atau kegiatan praktik lainnya. Baik, saya serahkan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri Ananta Mardika. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan penerapan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap siswa dalam satu kelas. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan tingkat kesiapan yang berbeda-beda. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif bagi semua siswa. Dalam konteks kurikulum merdeka, pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip merdeka belajar, di mana siswa diberikan kesempatan untuk memilih cara belajar yang paling sesuai dengan diri mereka. Sejak 2012, gaya belajar sering disebut sebagai neuromit dalam pendidikan. Ada bukti masalah empiris dan pedagogis yang terkait dengan pemaksaan tugas pembelajaran untuk sesuai dengan perbedaan dalam mode 1-1. Studi bertentangan dengan hipotesis Messing yang tersebar luas bahwa seorang siswa akan belajar paling baik jika diajar dengan metode yang dianggap sesuai untuk gaya belajar siswa tersebut. Namun tinjauan sistematis tahun 2020 menunjukkan bahwa mayoritas 89% penduduk di seluruh dunia dan masih percaya bahwa hipotesis penggabungan adalah benar. Tantangan dalam mengidentifikasi gaya belajar siswa secara akurat. Yang pertama, penyesuaian kebutuhan belajar siswa. Mengidentifikasi dan memahami kebutuhan belajar siswa yang berbeda di setiap kelas bisa jadi sulit. Setiap siswa memiliki gaya belajar, tingkat pemahaman, dan minat yang berbeda. Yang kedua, sumber daya terbatas. Terkadang sumber daya yang tersedia di kelas seperti waktu, ruang, dan bahan ajar terbatas mungkin sulit untuk mengelola pembelajaran yang beragam dari setiap siswa dalam batasan sumber daya ini. Yang ketiga, kurikulum terbatas. Kurikulum tetap dapat mengikat guru dalam batasan materi dan metode pengajaran tertentu. Pembelajaran yang dibedakan seringkali membutuhkan fleksibilitas dan dalam kurikulum untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka.
Yang keempat, pengujian dan evaluasi. Mungkin sulit untuk menilai kemajuan siswa yang berbeda dalam konteks pembelajaran yang berbeda. Untuk memastikan penilaian yang adil dan objektif, metode penelitian yang mempertimbangkan perbedaan individu harus dikembangkan. Yang kelima, keterampilan manajemen kelas. Memimpin kelas siswa dengan beragam kebutuhan belajar siswa. Belajar dapat memerlukan keterampilan manajemen kelas yang efektif. Guru harus menemukan keseimbangan antara memberikan perhatian individu kepada siswa dan menjaga ketertiban umum di kelas. Yang terakhir, tantangan psikologis. Beberapa siswa mungkin merasa frustasi atau marah ketika mereka merasa bahwa pembelajaran yang berbeda mengungkapkan perbedaan kemampuan mereka dibandingkan dengan teman sekelasnya. Guru harus menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung dan mendorong perkembangan siswa. Gaya belajar siswa dapat menjadi faktor penentu keberhasilan belajar, namun fleksibilitas dalam pembelajaran dapat memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Gaya belajar siswa berbeda-beda sehingga guru perlu merancang pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Semakin sesuai gaya belajar dan kepribadian siswa, maka semakin tinggi prestasi akademiknya. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan karena teman saya mengalami jaringan. Selanjutnya, kesimpulan. Gaya belajar merupakan aspek penting dalam pendidikan yang mencerminkan keunikan setiap individu dalam menerima, memproses, dan mengingat informasi. Melalui berbagai teori seperti model VRT, multiple intelligence, dan Kolb's experiential learning, kita memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman cara belajar siswa. Penerapan konsep gaya belajar dalam pendidikan telah mendorong adaptasi metode pengajaran dan penggunaan media pembelajaran yang lebih bervariasi, dengan tujuan mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam. Namun, perlu diakui bahwa konsep ini juga menghadapi kritik dan tantangan dalam penerapannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pencocokan metode pengajaran dengan gaya belajar siswa tidak selalu menghasilkan peningkatan hasil belajar yang signifikan. Terlepas dari perdebatan ini, fleksibilitas dalam pembelajaran dan kemampuan guru untuk beradaptasi dengan kebutuhan siswa yang beragam tetap menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Dengan demikian, pemahaman tentang gaya belajar sebaiknya digunakan sebagai alat untuk memperkaya pengalaman belajar, bukan sebagai pembatas atau kategori yang kaku. Baiklah, itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.